Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sardiansyah dari kelas 3 TIE. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum saya pada minggu ke-12. Nah, untuk topik praktikum minggu ke-12 itu tentang room database. Tujuan utama praktikum minggu ke-12 itu agar mahasiswa belajar memahami dan mengimplementasikan room database sebagai solusi penyimpanan data lokal di Android. Mahasiswa mempelajari pembuatan entity, DAO, dan room database, serta operasi dasar seperti insert, update, delete, dan read. Nah, praktikum praktikum juga mencakup penggunaan view model dan live data agar data otomatis diperbarui di UI, serta integrasi dengan Resical View. Dengan demikian, mahasiswa mampu membangun aplikasi Android yang menyimpan data secara permanen tanpa internet dan memiliki kinerja yang stabil dan modern. Nah, masuk ke bab 1, pemahaman masalah. Pada praktikum minggu ke-12 ini, mahasiswa mempelajari cara memahami dan mengimplementasikan ROM database sebagai penyimpanan lokal di Android. ROM sebagai library Jetpack membantu mengelola SQLite secara lebih aman dan efisien tanpa menulis SQL manual. Mahasiswa belajar membuat entity, DAO, dan room database serta melakukan operasi CRUD untuk menyimpan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data secara offline. Praktikum juga mencakup integrasi room dengan Resical View dan View Model agar perubahan data otomatis tampil di UI. Dengan materi ini, mahasiswa mampu membangun aplikasi Android yang lebih stabil, efisien, dan tidak bergantung pada internet. Nah, masuk ke skripnya. Di sini untuk saya membuatnya di transaksi seperti setelah transaksi itu bakal menyimpan di white transaksi di database ya. Nah, ini untuk transaction DAO saya seperti ini. Terus di sini untuk transaction entity-nya, untuk app database-nya seperti ini. Nah, untuk tampilan riwayatnya itu seperti ini. Nah, untuk riwayatnya bakal tampil seperti ini, nanti riwayat transaksinya bakal di sini semua. Nah, lanjut ke error yang ditemukan. Itu error yang ditemukan pada saat dijalankan aplikasi itu ada error di versi KSP-nya. Nah, penyebabnya itu karena versi KSP belum diupdate dengan yang sekarang. Langkah perbaikannya itu dengan mengubah versi KSP yang sebelumnya, yang ini, itu menjadi versi yang ini, versi yang terbaru. Nah, untuk tantangan dan kesulitannya itu selain error yang saya sebutkan tadi, saya tidak mengalami kesulitan yang berarti selama pengerjaan latihan dan tugas, karena modul yang diberikan itu sangat mudah dipahami. Nah, lanjut ke bab 2, itu pemahaman konsep inti. Nah, pemahaman konsep inti pada pertemuan kali ini itu yang pertama, room database, itu library untuk membuat database lokal yang aman dan terstruktur di Android. Yang kedua, entity itu representasi tabel database dalam bentuk kelas Kotlin. Terus yang ketiga, DAO itu tempat mendefinisikan fungsi CRUD tanpa menulis query SQL manual. Terus yang keempat, ROM database itu pusat pengelolaan database dan penghubung DAO. Terus live data dan view model itu
mengelola data secara reaktif agar UI selalu sinkron dengan database. Terus CRUD kemampuan membuat, membaca, memperbarui dan menghapus data lokal menggunakan room. Terus hubungan materi dengan materi sebelumnya, itu pada materi sebelumnya mahasiswa mempelajari list view, radical view, custom adapter, fragment, bottom navigation, tab layout, dan view pager untuk navigasi dan penggunaan data statis, serta mengambil data dari server menggunakan retrofit untuk menampilkan data dinamis. Nah, pada minggu ke-12 ini, fokus bergeser ke room database untuk menyimpan dan mengelola data secara permanen di perangkat, mendukung kebutuhan offline dan penyimpanan jangka panjang. Dengan kombinasi retrofit untuk data online dan room data untuk data lokal. Mahasiswa kini memahami ekosistem lengkap pengelolaan data di Android dan mampu membangun aplikasi yang profesional, stabil, dan efisien. Nah, lanjut kita untuk demo aplikasinya. Kita login terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilan riwayatnya itu seperti ini. Terus selanjutnya kita masuk untuk top up pulsa. Di sini kita melakukan CRUD. Masukkan nomor HP, terus pilih nominal pulsanya, terus konfirmasi top up. Nah, top up pulsa berhasil. Maka di riwayat bakal tampil untuk riwayat transaksi top up pulsa kita yang tadi. Di sini waktu jam 22.03, sini pas tanggal 30 November 2025. Terus untuk top pakai datanya juga kita bisa CRUD di sini. Di top pakai data sini kita masukkan nomor HP kita. Terus pilih providernya. Di sini saya menggunakan Telkomsel. Terus masukkan, pilih pakai datanya. Terus konfirmasi. Nah, berhasil. Maka kita lihat di riwayatnya. Itu bakal keluar di sini top up pakai data jam 22.04. Sini jam 10.04. Nah, sini juga bisa difilter untuk terbaru. Dia defaultnya itu terbaru. Jadi dari yang terbaru terus sampai yang ke bawahnya itu bakal yang sebelum-sebelumnya. Terus di sini bisa juga filter untuk yang terlamanya. Ini dari yang sebelumnya sampai yang terbaru filternya. Nah, mungkin sekian saja untuk penjelasan tugas praktikum saya pada minggu ke-12 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.